Kisah Nabi Salih AS, bagian 1. Bangkitnya Nabi di tengah kaumnya. Di sebuah lembah yang luas dan kering terhampar kota kuno bernama Thamud, dihiasi rumah-rumah batu yang dipahat langsung dari tebing-tebing tinggi. Lembah itu tampak sepi dari jauh, namun di dalamnya, kehidupan kaum Thamud begitu ramai dan makmur. Mereka dikenal sebagai kaum yang pandai membangun rumah dari batu yang keras, memiliki keahlian luar biasa dalam arsitektur dan pertanian. Namun, di balik kecanggihan mereka, tersembunyi kesombongan dan kedurhakaan. Kaum Thamud hidup dalam kelimpahan, namun hati mereka keras. Mereka lupa akan Sang Pencipta. Berhala dan patung-patung dijadikan tempat mereka bersujud dan meminta keselamatan. Di tengah kemewahan itu, mereka menolak kebenaran yang dibawa oleh para nabi sebelumnya. Allah SWT mengirimkan seorang utusan, seorang manusia pilihan, Salih AS, untuk memperingatkan mereka. Salih lahir di tengah kaum Thamud, tumbuh sebagai lelaki saleh, cerdas, dan penuh kebijaksanaan. Dari usia muda, ia dikenal berbeda dari kaumnya. Ia tidak terjebak dalam keserakahan, ia peduli pada orang lemah, dan hatinya selalu tunduk kepada Allah SWT. Ketika Allah mengutusnya, Salih mulai berdakwah dengan lembut, menasihati kaumnya agar meninggalkan kesesatan dan menyembah Allah yang Maha Esa. Salih berkumpul dengan para pemimpin Thamud, orang-orang yang kuat dan berpengaruh. Dengan suara yang tenang namun penuh wibawa, ia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah saja. Janganlah kalian menyekutukannya dengan berhala-berhala yang tidak bisa memberi manfaat maupun menolak bahaya. Sesungguhnya Allah telah menciptakan kalian dari tanah, memberimu kehidupan, dan memberikan kemampuan untuk membangun peradaban. Janganlah kalian mengingkari nikmat-Nya." Beberapa dari mereka tersenyum sinis. Mereka merasa Salih hanyalah orang muda yang mencoba menentang tradisi. Namun, Salih tidak patah semangat. Ia terus berdakwah, menunjukkan bukti kebesaran Allah melalui tanda-tanda alam. Hujan yang turun membawa kesuburan bagi ladang-ladang mereka. Matahari yang terbit dan tenggelam tepat pada waktunya, gunung-gunung yang kokoh dan menahan badai, semuanya sebagai bukti kekuasaan Tuhan. Meski demikian, kebanyakan kaum Thamud tetap menolak. Mereka menantang Salih dan berkata dengan nada mengejek, "Kalau engkau benar-benar utusan Tuhan, tunjukkanlah sebuah mukjizat, bukti bahwa Allah memang menyertaimu." Salih AS tidak gentar. Ia tahu mukjizat adalah tanda nyata dari Allah, bukan sekadar tantangan manusia. Maka dengan izin Allah, sebuah mukjizat besar muncul. Dari tebing batu yang tinggi, muncul seekor unta betina yang luar biasa. Tubuhnya besar, lemah lembut, dan mampu memberi susu yang melimpah bagi seluruh kaum Thamud. Unta ini bukan sembarang hewan, ia adalah ujian bagi kaum Thamud. Salih berkata kepada mereka, "Inilah unta betina Allah. Jangan kalian sakiti anaknya. Ia adalah ujian bagi kalian. Siapa yang menaati perintah Allah akan diberkahi. Siapa yang melanggar akan mendapat azab yang pedih." Beberapa orang dari kaum Thamud yang hatinya masih terselimuti kesombongan merasa tersinggung. Mereka mulai merencanakan hal-hal jahat. Sementara itu, orang-orang yang beriman mengikuti Salih dengan patuh, menjaga unta itu dan merawatnya sebagaimana yang diperintahkan. Seiring waktu, ketegangan antara pengikut Salih dan kaum durhaka semakin memuncak. Mereka yang menolak mukjizat itu mulai bersuara lebih keras, menentang Salih dengan kata-kata kasar dan ancaman. Beberapa pemimpin mereka berkata, "Unta itu hanyalah hewan biasa. Siapa yang mau percaya omongan pemuda ini? Kita tidak butuh Tuhan untuk hidup." Salih menjawab dengan sabar, "Sesungguhnya Allah telah memberikan kalian tanda. Jika kalian bersikap adil, nikmat itu akan tetap ada. Tetapi jika kalian melanggar perintahnya, azab akan menimpa kalian. Ingatlah kisah umat-umat sebelum kalian yang mendustakan para nabi dan akhirnya binasa karena kesombongan mereka." Namun sedikit yang mau mendengar. Kebencian mulai menebal dan ketidaktaatan mereka semakin nyata. Salih pun terus berdoa, memohon petunjuk dan kekuatan dari Allah SWT untuk menghadapi kaum yang keras kepala ini. Disinilah bagian pertama kisah Nabi Salih AS berakhir, menyiapkan panggung bagi peristiwa mukjizat dan ujian terbesar bagi kaum Thamud. Kisah ini menunjukkan keteguhan seorang nabi, kesabaran dalam berdakwah, dan peringatan bagi manusia tentang akibat mengingkari perintah Allah. Kisah Nabi Salih AS bagian 2, ujian besar bernama unta betina Allah. Setelah munculnya unta betina sebagai mukjizat dari Allah SWT, kehidupan kaum Thamud berubah. Mukjizat itu bukan hanya tanda kebenaran risalah Nabi Salih AS, tetapi juga ujian keimanan bagi seluruh kaum.
Unta itu bukan sembarang hewan. Ia keluar dari batu yang keras di hadapan mata mereka sendiri, sebagaimana yang mereka minta. Ketika unta itu melangkah keluar dari celah gunung, tanah bergetar, dan manusia terdiam. Sebagian dari mereka terperangah, sebagian lagi ketakutan, sementara yang lain justru semakin keras hatinya. Nabi Shalih AS berdiri di hadapan kaumnya dan berkata dengan suara yang jelas, open quote, "Wahai kaumku, inilah tanda dari Tuhan kalian. Unta betina ini adalah milik Allah. Biarkanlah ia makan di bumi Allah, dan jangan kalian menyakitinya sedikit pun. Jika kalian melanggar, azab yang pedih akan menimpa kalian." Close quote. Unta itu hidup di tengah-tengah kaum Thamud. Ia meminum air dari sumur kota mereka secara bergantian. Satu hari untuk unta Allah, satu hari untuk kaum Thamud. Pada hari unta minum, tidak ada setetes air pun tersisa di sumur. Namun Allah menggantinya dengan susu yang melimpah, cukup untuk seluruh penduduk. Orang-orang yang beriman melihat ini sebagai rahmat dan bukti kasih sayang Allah. Mereka bersyukur meminum susu itu dan keimanan mereka semakin kuat. Namun, bagi orang-orang yang sombong, hal ini dianggap sebagai gangguan. Para pemimpin kaum Thamud mulai merasa terusik. Mereka berkata satu sama lain, open quote, "Unta ini telah menguasai sumber air kita. Jika ini terus dibiarkan, Shalih dan pengikutnya akan semakin kuat." Kebencian mulai tumbuh. Mereka tidak lagi melihat unta itu sebagai tanda kebenaran, melainkan sebagai ancaman terhadap kekuasaan dan kesenangan mereka. Nabi Shalih AS mengetahui gelombang kebencian ini. Ia kembali menasihati kaumnya dengan penuh kesabaran. Open quote, "Wahai kaumku, bersyukurlah atas nikmat Allah. Jangan kalian balas kebaikan dengan kedurhakaan. Jangan sampai kalian termasuk orang-orang yang menyesal." Close quote. Namun, nasihat itu justru membuat mereka semakin marah. Mereka menuduh Shalih sebagai tukang sihir, pendusta, dan pemecah belah kaum. Persekongkolan orang-orang durhaka di balik rumah-rumah batu yang megah tersembunyi rencana jahat. Sekelompok orang paling durhaka di antara kaum Thamud berkumpul secara rahasia. Mereka adalah orang-orang kuat, berpengaruh, dan kejam. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa mereka adalah 9 orang pembuat kerusakan di muka bumi. Mereka berkata, open quote, "Jika unta itu mati, pengaruh Shalih akan runtuh. Tidak akan ada lagi alasan bagi manusia untuk mengikutinya." Close quote. Maka, mereka sepakat untuk membunuh unta betina itu. Salah satu dari mereka, yang paling kejam dan berani, bersumpah akan melaksanakan perbuatan terkutuk tersebut. Pada suatu pagi yang sunyi, saat unta itu sedang merumput dengan tenang, orang-orang durhaka itu mendekat. Mereka tidak memiliki belas kasihan di hati mereka. Dengan penuh kebencian, mereka menyembelih unta betina Allah dan membiarkan darahnya mengalir di tanah. Teriakan unta itu menggema di lembah Thamud, seakan langit dan bumi ikut bersaksi atas kejahatan besar yang baru saja terjadi. Ketika Nabi Shalih AS mendengar kabar itu, wajahnya pucat. Hatinya diliputi kesedihan yang mendalam. Ia mendatangi kaumnya dan berkata dengan suara bergetar, open quote, "Bersukarialah kalian di rumah-rumah kalian selama 3 hari. Setelah itu, azab Allah akan datang kepada kalian. Ini bukan ancaman dusta." Close quote. Kaum Thamud justru tertawa mengejek. Open quote. "Datangkanlah azab itu jika engkau benar." Close quote. Mereka tidak tahu bahwa keputusan Allah telah turun. Waktu mereka hampir habis. Tanda-tanda tampak hari pertama setelah pembunuhan unta, wajah-wajah kaum Thamud berubah menjadi kuning. Mereka mulai merasa gelisah, namun masih menyombongkan diri. Hari kedua, wajah mereka berubah menjadi merah seperti terbakar amarah dan ketakutan. Hari ketiga, wajah mereka menjadi hitam legam. Tangisan mulai terdengar di seluruh kota. Mereka sadar, tetapi semuanya sudah terlambat. Nabi Shalih AS dan orang-orang yang beriman telah meninggalkan kota itu atas perintah Allah. Mereka selamat, sementara kaum durhaka menunggu takdir yang telah mereka pilih sendiri. Kisah Nabi Shalih AS bagian 3, teriakan langit dan binasa kaum Thamud. Malam ketiga pun tiba. Langit di atas negeri Thamud tampak aneh. Bintang-bintang bersinar redup, angin berhenti berhembus, dan udara terasa berat, seakan alam menahan napas. Kaum Thamud berkumpul di dalam rumah-rumah batu mereka yang megah, berharap perlindungan dari bangunan yang mereka banggakan. Wajah-wajah mereka telah menghitam, sebagaimana yang dikatakan Nabi Shalih AS. Ketakutan kini merayap ke dalam hati mereka. Sebagian mulai menyesal, sebagian lain masih mencoba menenangkan diri dengan kesombongan. Open quote, "Ini hanya kebetulan. Tidak mungkin azab benar-benar datang. Namun keputusan Allah telah ditetapkan."
Teriakan yang membelah langit saat fajar mulai menyingsing, teriakan dahsyat turun dari langit. Bukan suara biasa, melainkan suara yang mengguncang jiwa, memecahkan telinga dan menghancurkan hati. Teriakan itu adalah azab dari Allah SWT. Gunung-gunung berguncang, tanah bergetar hebat. Rumah-rumah batu yang selama ini mereka banggakan retak dan runtuh. Kaum Thamud berteriak ketakutan, mencoba berlari, tetapi kaki mereka tak sanggup melangkah. Dalam sekejap mereka tersungkur tak bernyawa di tempat mereka berdiri. Allah SWT membinasakan mereka dengan Syaihas dan Rajfah, gempa dahsyat. Tidak ada satupun dari orang-orang durhaka itu yang selamat. Mereka binasa sebagaimana umat-umat sombong sebelum mereka. Open quote, maka mereka pun mati bergelimpangan di rumah-rumah mereka. Close quote. Pagi itu, negeri Thamud berubah menjadi tanah sunyi. Tidak ada lagi suara tawa, tidak ada lagi kesombongan, tidak ada lagi kehidupan. Keselamatan Nabi Salih AS dan orang-orang beriman. Sementara itu di tempat yang jauh, Nabi Salih AS bersama orang-orang beriman menyaksikan kehancuran kaumnya dari kejauhan. Hati beliau diliputi kesedihan, bukan kegembiraan. Ia tidak pernah menginginkan kebinasaan kaumnya. Nabi Salih AS berkata dengan penuh duka, open quote, "Wahai kaumku, sungguh aku telah menyampaikan risalah Tuhanku dan menasihati kalian, tetapi kalian tidak menyukai orang-orang yang memberi nasihat." Close quote. Beliau menangis, mengenang kaumnya yang dahulu kuat, makmur, dan berkuasa, tetapi binasa karena kesombongan dan kedurhakaan. Orang-orang beriman bersyukur kepada Allah SWT karena telah diselamatkan. Mereka memahami bahwa ketaatan adalah jalan keselamatan, sementara kesombongan adalah jalan kehancuran. Pelajaran dari reruntuhan rumah-rumah batu yang dahulu dipahat dengan penuh kebanggaan, kini menjadi saksi bisu. Bangunan yang mereka anggap tak tergoyahkan runtuh oleh satu perintah Allah. Kaum Thamud telah lenyap, tetapi kisah mereka menjadi pelajaran bagi umat setelahnya. Kekayaan dan kekuatan tidak dapat menyelamatkan manusia dari azab Allah. Mukjizat adalah ujian, bukan sekadar tontonan. Kesombongan dapat membutakan hati meskipun kebenaran sudah jelas di depan mata. Ketaatan dan iman adalah benteng sejati bagi manusia. Perjalanan Nabi Salih AS setelah azab. Setelah kehancuran kaum Thamud, Nabi Salih AS melanjutkan hidupnya dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Beliau tetap berdakwah kepada orang-orang yang masih mau mendengar, menyampaikan pesan tauhid dan kebenaran. Beliau menjadi simbol kesabaran seorang nabi yang dicela, ditentang, bahkan kaumnya sendiri binasa, namun tetap menyampaikan risalah dengan penuh kasih sayang. Kisah Nabi Salih AS bukan hanya kisah masa lalu, tetapi peringatan abadi bagi umat manusia hingga akhir zaman. Kisah Nabi Salih AS bagian 4, penjelasan Al-Quran dan makna di balik kisah. Kisah Nabi Salih AS bukanlah cerita rakyat atau legenda masa lampau. Ia adalah kisah nyata yang diabadikan Allah SWT dalam Al-Quran sebagai peringatan dan pelajaran bagi seluruh umat manusia. Allah menyebut kaum Thamud di berbagai surah, di antaranya surah Al-Araf, Hud, As-Syams, dan Al-Fajr. Allah Ta'ala berfirman bahwa kaum Thamud adalah kaum yang kuat, maju, dan cerdas. Mereka mampu memahat gunung menjadi rumah-rumah megah. Namun, kemajuan fisik tidak diiringi kemajuan iman. Inilah sebab utama kehancuran mereka. Nabi Salih AS dan dakwah tauhid Allah mengutus Nabi Salih AS kepada kaum Thamud dengan misi yang sama seperti nabi-nabi lainnya, yaitu menyeru kepada tauhid. Open quote, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagi kalian selain Dia." Close quote. Pesan ini terlihat sederhana, tetapi sangat berat bagi kaum yang sudah terbiasa menyembah berhala. Mereka tidak ingin meninggalkan tradisi nenek moyang, meskipun tradisi itu salah. Dari sini kita belajar bahwa penolakan terhadap kebenaran seringkali bukan karena tidak tahu, tetapi karena tidak mau berubah. Mukjizat unta betina, tanda dan ujian. Mukjizat unta betina yang keluar dari batu bukan hanya bukti kenabian, melainkan ujian keimanan. Allah sengaja menjadikan mukjizat itu sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari kaum Thamud. Air dibagi bergiliran, susu diberikan sebagai pengganti, larangan menyakiti unta. Semua ini menguji apakah mereka mau taat meski harus mengalahkan ego dan kebiasaan lama. Namun, kaum Thamud gagal. Mereka melanggar larangan Allah secara sadar. Pembunuhan unta bukan sekadar kejahatan fisik, melainkan simbol pembangkangan terhadap perintah Allah. 9 orang perusak dalam Al-Quran disebutkan adanya sekelompok orang yang menjadi biang kerusakan di negeri Thamud. Mereka adalah orang-orang yang paling kejam dan berpengaruh. Walaupun yang membunuh unta hanya 1 orang,
Seluruh kaum ikut menanggung dosa karena mereka meridhai perbuatan itu. Ini mengajarkan bahwa diam terhadap kemungkaran bisa menjadikan seseorang ikut berdosa. Kejahatan yang dibiarkan akan menjadi kehancuran kolektif. Azab Allah, adil dan tepat. Azab yang diturunkan Allah kepada kaum Thamud bukan datang secara tiba-tiba. Mereka telah diberi peringatan, telah melihat mukjizat, telah diberi waktu untuk bertobat. Bahkan Nabi Shalih AS menyebutkan tanda-tanda azab 3 hari sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa azab Allah selalu didahului oleh keadilan dan peringatan. Azab yang sesuai dengan kesombongan mereka. Mereka bangga pada suara, kekuatan, dan bangunan batu. Semuanya dihancurkan oleh suara dan getaran dari Allah. Keselamatan orang-orang beriman. Allah menyelamatkan Nabi Shalih AS dan pengikutnya. Ini adalah sunnatullah yang berlaku sepanjang sejarah. Orang beriman diselamatkan, orang zalim dibinasakan. Keselamatan ini bukan karena jumlah, tetapi karena iman dan ketaatan. Thamud dalam sejarah dan peringatan, sepanjang zaman, reruntuhan kaum Thamud masih bisa dilihat hingga hari ini. Dalam perjalanan dakwah Rasulullah SAW, beliau melewati bekas negeri Thamud dan memperingatkan para sahabat agar tidak memasuki tempat itu kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa kisah Nabi Shalih AS bukan hanya untuk diceritakan, tetapi untuk direnungkan. Makna akidah dari kisah Nabi Shalih AS. Dari kisah ini terdapat pelajaran akidah yang sangat kuat. 1. Tauhid adalah inti seluruh dakwah para nabi. 2. Mukjizat adalah ujian, bukan jaminan hidayah. Kesombongan menutup pintu kebenaran. 4. Ketaatan kecil bisa menyelamatkan, kedurhakaan besar bisa membinasakan. Kisah Nabi Shalih ini, hikmah agung dan pelajaran untuk umat manusia. Kisah Nabi Shalih AS dan kaum Thamud bukan sekadar cerita tentang kehancuran sebuah bangsa di masa lalu. Ia adalah cermin kehidupan manusia sepanjang zaman. Allah SWT mengabadikan kisah ini dalam Al-Quran agar manusia yang datang setelahnya tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kesombongan. Akar segala kehancuran kaum Thamud binasa bukan karena kemiskinan, bukan pula karena kelemahan. Mereka binasa justru ketika berada di puncak kejayaan. Rumah-rumah mereka dipahat dari gunung, pertanian mereka subur, dan kekuatan fisik mereka luar biasa. Namun, kesombongan telah menutup mata dan hati mereka. Mereka merasa tidak membutuhkan Tuhan, tidak memerlukan nasihat, dan tidak mau tunduk pada kebenaran. Inilah penyakit yang juga mengancam manusia modern. Ketika ilmu dan teknologi membuat manusia merasa paling hebat, ketika kekuasaan membuat manusia lupa batas, ketika kekayaan menjadikan hati keras. Kisah Thamud mengingatkan bahwa kemajuan tanpa iman adalah jalan menuju kehancuran. Ketaatan kecil, dampak besar. Larangan Allah kepada kaum Thamud terlihat sederhana, jangan menyakiti unta betina. Namun justru pada larangan kecil inilah mereka gagal. Ini mengajarkan bahwa ketaatan tidak diukur dari besar kecilnya perintah. Satu pelanggaran bisa membuka pintu azab, iman diuji dalam hal-hal yang terasa sepele. Banyak manusia merasa aman selama dosa yang dilakukan dianggap kecil, padahal dosa kecil yang terus-menerus bisa menjadi sebab kebinasaan. Diam terhadap kezaliman. Sebagian kaum Thamud tidak membunuh unta, tetapi mereka meridhai perbuatan itu. Karena itulah, azab menimpa seluruh kaum. Pelajaran pentingnya adalah, diam terhadap kemungkaran adalah bentuk persetujuan. Kebenaran harus dibelah, bukan hanya diyakini. Masyarakat yang membiarkan kejahatan akan hancur bersama pelakunya. Kisah ini mengajarkan tanggung jawab sosial dalam Islam. Kesabaran Nabi. Nabi Shalih AS adalah teladan kesabaran. Ia berdakwah dengan lemah lembut, tidak membalas hinaan dengan kemarahan, dan tetap menginginkan keselamatan kaumnya meski mereka menolak. Bahkan ketika azab turun, Nabi Shalih AS tidak bergembira. Ia bersedih atas kehancuran kaumnya. Ini mengajarkan bahwa dakwah sejati lahir dari kasih sayang, bukan kebencian. Allah Maha Adil dan Maha Penyayang. Azab Allah tidak turun tanpa sebab. Kaum Thamud telah diberi peringatan, telah melihat mukjizat, telah diberi waktu untuk bertobat. Allah Maha Penyayang tetapi juga Maha Adil. Ketika kezaliman dibiarkan dan kebenaran ditolak, maka keadilan Allah pun ditegakkan. Relevansi untuk umat Islam. Masa kini, kisah Nabi Shalih AS sangat relevan dengan kehidupan hari ini. Ketika manusia menyombongkan kekuatan ekonomi, ketika nasihat agama dianggap kuno, ketika kebenaran dipermainkan demi kepentingan. Semua ini adalah cermin dari sikap kaum Thamud. Allah tidak berubah, sunnatullah tidak berubah. Yang berubah hanyalah manusia. Pesan penutup Allah SWT berfirman,
bahwa kisah para nabi adalah pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Barang siapa mengambil pelajaran, ia akan selamat. Barang siapa berpaling, ia akan menanggung akibatnya sendiri. Kisah Nabi Saleh AS mengajarkan kepada kita, taatlah sebelum terlambat, rendahkan hati sebelum dihancurkan, dengarkan nasihat sebelum penyesalan datang. Penutup doa, ya Allah, jadikanlah kami hamba-Mu yang rendah hati, yang mau menerima kebenaran meskipun pahit. Jauhkanlah kami dari sifat sombong dan durhaka. Ambillah pelajaran dari kisah para nabi sebagai cahaya dalam kehidupan kami. Amin.